Dan kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan aksi kekerasan di tubuh Polri bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Arief Wicaksono Sudiotowo. Halo, selamat sore Pak Arief, apa kabar? Selamat sore Mbak Sosa, Mas Dev, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Arief. Sejauh ini seperti apa laporan yang diterima oleh Kompolnas soal kasus ini? Benarkah pelakunya menganiaya korban hanya karena tidak mengikuti kegiatan kerja bakti? Ya, pertama terima kasih dengan kami diundang di acara Berita Satu ini. Yang paling utama adalah kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Brigadir Nathanael Simanung Khalid. Ya. Kami berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dengan gerak cepat dari Kapolda bersama Dirkrim dan Polresta setempat, kami juga mengucapkan apresiasi karena sekarang sedang dikembangkan penyidikan terhadap korban yang lainnya mungkin masih luka dan kemungkinan keterlibatannya rekan daripada pelaku. Yang ketiga, Mbak Sosa dengan Mas Dev, bulan lalu kami kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan dengan perkara yang sama. Jadi ada brigadir beda satu liting senior junior itu juga dianiaya sampai mengakibatkan tewasnya si junior ini. Jadi kami menyesalkan kenapa ini sampai terulang kembali. Demikian Mas Dev sama Mbak Sosa. Baik, nah lantas kalau memang dari hasil yang sudah dilakukan ya pemeriksaannya ini Pak Arief ya, apakah sudah ada mungkin bukti-bukti lain ini merupakan pola-pola yang sering terjadi di unit tersebut atau di daerah Kapolda tersebut atau ini merupakan pure karena kontak yang terjadi di hari itu saja? Iya, jadi informasi yang Kompolnas terima, kemungkinan tanggal 17 April atau itu besok si tersangka penganiaya ini akan disidangkan kode etik. Demikian juga dengan Dirkrim Polda Kepri juga sedang mengembangkan kasus penganiayaan itu sendiri. Karena mereka sudah sama-sama lulus menjadi anggota Polri, baik si almarhum korban maupun si pelaku. Semestinya kalau mereka lulus dan ditempatkan di Direktorat Samapta, apakah itu asrama, apakah flat, apakah fasilitas dinas, mereka memiliki hak yang sama. Kalaupun toh mereka ditempatkan di perumahan dinas atau asrama, tentunya perlakuan di situ berbeda dengan ketika di masa pendidikan. Kalau masa pendidikan pasti diperlukan kedisiplinan yang ketat. Tapi kalau sudah lulus, ya kalau cuma alasan karena dia nggak melaksanakan piket, itu mungkin bisa ditegur secara baik-baik atau paling diberikan teguran keras, tidak sampai dengan adanya penganiayaan yang melanggar hak asasi manusia dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan kasihan keluarga. Keluarga sudah mengharapkan ini si almarhum sebagai penerus keluarga, sudah mengeluarkan biaya banyak institusi untuk bisa menjadikan anggota Polri. Begitu Mbak Sosa, Mas Dev. Baik, kalau begitu Pak Arief, ini kan boleh dibilang bukan kejadian pertama begitu ya. Bahkan tadi Anda juga menyebutkan sebelumnya sempat ke Makassar ada kasus serupa begitu. Nah, ini apa yang menurut Anda terlihat bahwa ada pola-pola yang sama walaupun ada di tempat yang berbeda begitu. Kenapa harus dengan hukuman fisik misalnya? Apakah harusnya ada bentuk pendisiplinan yang lain yang harusnya bisa diterapkan begitu? Atau mungkin ini persoalan budaya yang belum selesai Pak, seperti apa? Ya, Mas Dev, Mbak Sosa, betul yang disampaikan. Ya, ini masalah budaya. Kalau namanya senior junior, ya sebagai adat ketimuran, mungkin sepanjang junior memberikan penghormatan, respek kepada senior dalam batas-batas kewajaran, itu dipersilakan. Tetapi kalau sampai senior mungkin cuma beda leteng, beda satu angkatan leteng, itu sampai juniornya dianggap tidak melaksanakan tugas dengan baik sampai dilakukan penganiayaan, itu tidak make sense. Nah, inilah budaya ini. Nah, pada waktu kami di Makassar kemarin karena juga peristiwanya hampir sama,
itu kami memberikan rekomendasi kepada Kapolda bahkan ke Kapolri. Jadi agar dievaluasi kembali budaya senior junior ini dalam melaksanakan pembinaan. Memang kalau mereka baru lulus kan ditempatkan di Direktorat Samapta di asrama. Artinya supaya cepat kalau ada panggilan tugas mereka selalu standby 24 jam. Nah, tetapi mereka juga sudah punya hak yang sama karena sudah menjadi anggota Polri. Kalaupun toh dikenakan piket mungkin ada kelalaian atau bagaimana, mestinya cukup ditegur atau diberikan peringatan, tidak sampai penganiayaan tersebut. Nah, kami memberikan rekomendasi bahwasanya budaya ini harus dievaluasi kembali. Jangan sampai akan terjadi korban-korban berikutnya di kesatuan yang lain karena mereka tidak belajar dari kejadian di wilayah Polda lain. Begitu Mbak Sosa dengan Mas Dev. Baik, nah untuk pemeriksaan Pak yang akan dilakukan besok kan akan berjalan pemeriksaan secara etiknya ya. Apakah untuk pemeriksaan pidananya sepanjang pengetahuan Kompolnas Pak ini juga sudah berjalan paralel dan sudah selesai pemberkasan atau justru etik dulu yang diutamakan sebenarnya? Seperti apa? Ya, kalau kami lihat karena proses pemberkasan di Dirkrim butuh waktu, pengumpulan bukti, saksi-saksi dan termasuk hasil otopsi dari rumah sakit tentang sebab musabab meninggalnya ini, kemungkinan yang akan dilaksanakan lebih awal adalah kode etik. Kode etik terhadap si pelaku itu sendiri. Bahkan kemungkinan juga terhadap rekan-rekannya yang ikut turut serta sebagai melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Karena di samping almarhum juga ada rekan almarhum yang juga sekarang jadi korban luka. Jadi kemungkinan kode etik duluan baru proses pidana akan dijalankan. Demikian Mbak Sosa. Arif, ini kan tadi berdasarkan informasi yang diterima tidak hanya satu begitu ya, ada beberapa senior juga yang melakukan tindakan katakanlah bersama-sama begitu. Apakah ini pemeriksaannya juga akan mengarah ke sana atau bahkan ternyata senior-senior yang lain ini juga sudah dipanggil untuk diperiksa begitu? Sudah dilaksanakan pengumpulan bukti, saksi dan pemeriksaan. Jadi nanti pada saat sidang etik itu nanti akan diklasifikasi level daripada tingkat daripada kesalahan. Siapa yang melakukan pemukulan, penganiayaan, karena kan kalau kami dapat masukan, dapat laporan dari Polda Kepri, si korban ini diperintahkan untuk melaksanakan tindakan mersing. Mersing itu dia berlutut dengan lutut bertumpu di lantai, baru dianiaya. Kan kasihan, dia nggak punya kesempatan untuk membela diri. Nah, kemudian dengan rekan-rekan yang lain, rekan-rekan si penganiaya itu juga nanti akan diklasifikasikan, kemungkinan nanti hukumannya berbeda dengan si pelaku utama. Begitu, Mas. Baik, kalau pelaku utama kan sudah pasti Pak, ini yang paling berat ya, dan jika memang terbukti secara sah dan meyakinkan, pasti PTDH ya Pak ya. Kalau untuk rekan-rekannya seperti apa sih Pak urutan sanksi yang kemungkin bisa dikenakan dalam sistem Polri sendiri pemeriksaannya? Kalau di sidang kode etik yang paling tertinggi sanksinya adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian sanksi berikutnya bisa demosi pun macam-macam, bisa 8 tahun, 6 tahun sesuai dengan tingkat kesalahan atau penundaan mengikuti kesempatan sekolah atau promosi jabatan. Jadi urut-urutannya. Begitu Mbak Sosa. Baik, jadi ini memang ada tingkatan-tingkatan begitu yang akan diterapkan tentunya sesuai dengan apa yang dilakukan begitu ya pada saat itu. Nah, untuk dari Kompolnas sendiri Pak Arif, apa yang bisa katakanlah disarankan begitu atau jadi rekomendasi dari Kompolnas soal aksi kekerasan yang terus terjadi di dalam tubuh Polri ini? Apakah mungkin dari sistem rekrutmennya atau mungkin pembaharuan budaya yang ada di dalam tubuh Polri, seperti apa yang akan direkomendasikan? Ya, terima kasih Mas Dev. Rekomendasi atau saran dari Kompolnas yang pernah kami sampaikan ke Pak Kapolda waktu itu sul dengan Kapolri, yang pertama adalah mengevaluasi kembali budaya senior junior. Budaya senior junior ini seperti apa? Ini harus dilaksanakan pembinaan dari pembina fungsi dari Mabes Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mereka baru lulus ditempatkan di Direktorat Samapta Polda masing-masing di Polda Kepri sekarang ini, kalau mereka ditempatkan di fasilitas asrama misalnya,
itu harus ada diberlakukan peraturan urusan dalam atau PUD. PUD itu seperti contoh karena mereka tinggal di dalam bersama-sama dengan anggota yang lain, mungkin seperti menjaga kebersihan, menjaga jangan sampai bising, kemudian jam malam itu maksudnya mereka masuk ke asrama itu paling lambat jam 10 malam dan pagi jam waktu subuh mereka melaksanakan sholat. Itu yang kedua. Yang tadi Mas Dev bilang, rekrutmen juga penting. Pada saat rekrutmen ketika mereka melaksanakan pendidikan, itu ditekankan budaya-budaya selama mereka mengikuti pendidikan di SPN ya atau di Pusdik, bahwasanya mereka harus bisa yang menghormati hak asasi manusia. Karena bagaimana juga, nah sementara sekarang anggota sendiri digituin, apalagi terhadap pelaku kejahatan, ya kan? Nah ini yang tiga nih yang harus dicermati oleh kepolisian setempat. Terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus ya Pak, terkhusus dengan bagaimana jalannya sidang etik pada esok hari. Terima kasih untuk informasi yang dibagikan Ketua Harian Kompolnas Arief Wicaksono Sudiotomo telah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Sosa, Mbak Sosa, Mas Dev, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak.